Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing wargi Jabar Publisher TV tepang deh sarang Mang Eko di acara ngobrol bareng. Kali ini Mang Eko akan ngobrol bareng dengan Direktur Utama PDAM Kabupaten Subang, Bapak Haji Suryana, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, untuk sebuah perusahaan daerah, Iya. ini kan wargi Jabar Publisher khususnya di Kabupaten Subang, itu tentunya harus tahu dan paham seperti apa sih perusahaan daerah air minum milik pemerintah Kabupaten Subang ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji tentang misi, sejarah, dan kapan berdirinya, dan konseptor didirikannya ini, pendirian perusahaan daerah. Baik. Terima kasih Pak Eko dan masyarakat Jabar Publisher yang telah mengikuti acara ini ya. Perumda, bahwa saat ini nama perusahaan kita adalah Perumda Air Minum Tirtarangga Kabupaten Subang. Sebelumnya PDAM, tapi prinsipnya sama saja. PDAM dan Perumda dimiliki 100% sahamnya oleh pemerintah Kabupaten Subang. Nah, PDAM ini berdiri tahun 1988. Ya. Sebelum nama PDAM itu adalah Badan Pengelola Air Minum. Nah, 1988 itu berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. Nah, kemarin berdasarkan PP 54 tahun 2017 bahwa PDAM berubah menjadi Perumda. Perumda Air Minum Tirtarangga Kabupaten Subang. Adapun visi dan misinya adalah bahwa visi PDAM itu adalah menjadi perusahaan daerah air minum yang jawara di tahun 2025. Jadi jawara pelayanan air minum. Misi-misinya ya meningkatkan pelayanan air minum, kemudian menjaga kualitas pelayanan dan membuat fakta integritas. Seluruh karyawati Kabupaten Subang harus kompak dan menjunjung tinggi pelaksanaan visi perusahaan air minum untuk menjadi jawara di tahun 2025. Iya. Siapa konseptor, Pak? Konseptor pendirian PDAM ini, Pak? Sebetulnya konseptornya itu dari pemerintah juga. Pemerintah pusat kan tadi saya sampaikan dulu itu namanya BPAM, Badan Pengelola Air Minum. Kemudian dari Permendagri merubah jadi PDAM. Nah, kemudian tahun 2017 berubah lagi menjadi Perumda. Itu semua adalah arahan-arahan dan target-target Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jumlah karyawan sendiri Pak sekarang? Jumlah karyawan ini saat ini 210. Itu yang sudah tetap. Kemudian yang masih kontrak mungkin ada 60. Ada 60. Ya. 60 lebih lah. Ada berapa cabang sih, Mbak? Nah, dari 30 kecamatan, Perumda itu sudah melayani 25 kecamatan. Kemudian tersebar di 16 kecamatan karena ada yang digabung. Ya. Seperti Subang, Cibogo, kemudian Cijambe itu digabung jadi satu. Ya. Nah, adapun pimpinan kepala cabangnya kita gabungkan lagi menjadi 8 kepala cabang. Jadi dari 20 kecamatan dilayani berikut menjadi 16 di kantornya di 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan itu kita jadi kepala cabangnya hanya 8.
Yaitu maksudnya kenapa untuk efisiensi biaya operasional. Di mana PDAM Kabupaten Subang itu tersebar Pak Ya. di 30 kecamatan dan melayani 25 kecamatan itu jauh-jauh. Bahkan kalau ke Belanakan dari sini mungkin 60 kilo. Ya. Jadi biaya operasionalnya ya cukup tinggi juga. tinggi, Ya itulah PDAM itu mungkin Pak Eko harus tahu bahwa PDAM itu adalah padat modal Pak. Padat modal artinya beda jauh lah dengan bank. Kita kan biaya pemeliharaannya tinggi. Seperti pipa-pipa ini. Pipa Ini semua kita simpan persediaan untuk perbaikan-perbaikan bila ada kebocoran-kebocoran. Karena kebocoran itu setiap saat pasti terjadi akibat dari getaran kendaraan, Iya. dari kegiatan dari kualitas pipa tinggi sendiri, kemudian dari tekanan-tekanan air. Ya. Nah itu setiap saat pasti ada perbaikan. Contoh lah Subang ini kan sering mungkin Pak Eko lihat sampai malam-malam anak-anak kerja tuh. Kemarin contoh yang di Wisma Karya, mungkin nanti saya perlihatkan gambarnya. Itu nih pelaku utamanya itu ada Pak Dedi. Jadi beliau sebagai kepala bagian prodis itu kerjanya sampai malam-malam Pak. Bahkan sampai pagi lah begadang ya untuk pelayanan ke masyarakat tersebut. Sehingga durasi semua itu kita lalui bukan hanya siang hari Pak, sampai malam dan sampai pagi hari ya betul. Pak jumlah pelanggan Pak saat ini Pak berapa sih? Kalau seluruh kabupaten jumlah pelanggannya 47.000 dari 25 kecamatan itu ya. Semua notabene pelanggan kita adalah rumah tangga. Hampir 96% pelanggan kita rumah tangga. Kalau di tempat lain mungkin bisa lebih kecil, ada industri, ada perniagaan. Nah kalau kita kan Kabupaten Subang lah masih insya Allah ke depan lah, ya ke depan setelah adanya jalan tol, kemudian pembangunan pelabuhan Patimban, diharapkan ke depan adanya pelanggan industri. Memang sekarang sudah ada sih beberapa industri ya, seperti Cibogo sudah menjadi industri. Nah kebetulan yang Cibogo itu untuk Taekwondo sudah berlangganan kepada kami. Hanya saat ini pemakaiannya masih terbatas. Ya dikarenakan kapasitas air kita masih kecil. Sehingga sebelum Taekwondo meminta lebih, mungkin 12,5 liter per detik. Tapi kita bisa menyuplai baru 2,5 liter. Ya. Berarti masih besar apalagi nanti dengan rencana penambahan pegawai yang saya dengar itu sampai mencapai 26.000 karyawan. Kalau untuk Cipendei sendiri Pak gimana Pak? Cipendei itu memang saat ini banyak industri, tapi mereka berdalih bahwa dulu belum ada PDAM. jadi dia belum mau berlangganan industri itu dari ke PDAM itu. Karena dia berdalih bahwa dulu waktu saya butuh air PDAM nggak ada. Belum ada. Nah sekarang dia udah pakai sumur dalam, udah tanggung katanya. Itulah jadi ya meskipun Cipendei banyak pabrik, dari belum ada yang berlangganan ya. Tapi sudah ada upaya Pak untuk agar perusahaan itu, agar pabrik-pabrik itu berlangganan. Memang kami nanti lihat ketentuan aturan bahwa sebetulnya dengan adanya pipa telah sampai ke wilayah pabrik dan kawasan itu tersebut, sebetulnya sumur dalam atau instalasi pengolahan yang dia buat sendiri itulah adalah alternatif terakhir. Harusnya PDAM didahulukan. Seperti itu. Cuman nggak tahu nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah lah agar supaya pabrik-pabrik di Cirebon itu mau berlangganan kepada PDAM. Karena itu akan bisa meningkatkan PAD yang lebih besar. Luar biasa ya. Karena kalau melayani pelanggan kita bisa bandingkan kita melayani Taekwondo sama dengan pendapatan 100 pelanggan. Seperti itu. Iya. Jadi kalau ada 10 pabrik aja PAD kita signifikan meningkatnya. Betul. Pak, tarif sekarang berapa Pak? Tarif kita saat ini memang masih berkisar di 3.500 per meter kubik ya. Itu untuk rumah tangga ya? Untuk rumah tangga. Kalau untuk industri 12.500 dan pelabuhan 20.000. Tapi kan industri masih terbatas. Bahkan beberapa industri per Taekwondo tidak mengambil 12.500, tapi ada harga kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan itu mungkin 6.800-an sekarang itu
kepada Kita kasih taekwondo. diskon lah. Ya, itulah. Agar supaya mereka Yang lainnya memakai. ikut ya. Nah, itu maksudnya Gitu. ke sana. Heeh. Gitu. Jadi ya kita sih berharap semua industri bisa berlangganan kepada PDM. Namun memang kita akui bahwa saat ini kapasitas kita masih terbatas. Gitu ya. Jadi untuk melayani pabrik ya sangat karena kan di ketentuannya kita harus melayani masyarakat dulu. Ya. Itu 70% harus melayani masyarakat. Nah, kalau ada sisa itu berkisar 30% atau kurang, itu boleh kita ke pabrik. Memang utamanya masyarakat. Omset berapa Pak saat ini per bulannya Pak? Per bulannya dari 47.000 itu berkisar 4,3 M, 4,3 miliar. Tapi mungkin Pak Eko tahu sendiri lah, dari biaya bayar listrik kita aja listrik satu bulan udah 700 juta. Luar biasa ya. Ya, belum yang lain honor-honor bahan ya. kimia. Gaji pegawai itu 1,2 Pak. Gaji pegawai dari 210 pegawai itu dan ditambah 60 kontrak itu hampir 1,2 miliar. Belum kita juga kan membayar pensiun. Ada pensiun juga ya? Ada. Kita ini program seperti pegawai negeri sebagiannya gitu kan. Kita adakan juga pensiun. Seperti itu ya. Cuman hanya satu Pak. Jadi kita tidak lagi asuransi yang lain-lain, hanya satu karena tidak boleh lebih dari satu. Kita nama asuransinya Dapenma. Nah itu kita setiap bulannya hampir 700-800 juta bayar pensiun saja. Iya. Oke. Wargi Jabar Publisher TV. Ya. Kita masih akan ngobrol banyak dengan Pak Haji Suryana, Direktur Utama PDM Kabupaten Subang. Tapi sebelum ngobrol lanjut, kita dengarkan dulu iklan-iklan yang berikut ini. Ya. Wargi Jabar Publisher TV kembali lagi di acara ngobrol bareng. Saat ini Mang Eko tengah bersama dengan Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang, yaitu Bapak Haji Suryana. Tadi kita sudah ngobrol tentang omset, tentang jumlah pelanggan, kan gitu ya. Pak Haji, yang perlu ada lagi nih yang nanya, bagaimana sih cara perhitungan penggunaan air atau rumusnya seperti apa sih? Jadi begini, untuk rumus saat ini kita tetapkan ada tingkatan 10 kubik, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 20 ke atas. Nah itu dari 1 sampai 10 itu tarifnya 3.500 per meter kubik. Berarti kalau kita hitung 1 liter cuma 3,5 perak rupiah, ya. Nah hitungannya kenapa 10 kubik pemakaian air minimal gitu kan? Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu, pokok air adalah 60 liter per orang per hari. Nah 60 liter per orang per hari itu kalau satu rumah tangga itu 5 jiwa, ya kita kalikan 60 kali 5 itu 300 liter, ya 300 liter untuk 5 jiwa itu satu hari. Yang itu rumusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2005. Itu kebutuhan dasar pokok masyarakat. Itu 60 liter per orang per hari. Nah, kita kalikan 5 jiwa 300 satu hari. Kemudian kali 30 hari jadi 9.000 liter.
Nah 90 liter dibagi 1000 jadi 9 kubik. Nah makanya kita bulatkan pemakaian minimal itu adalah 10 kubik. Jadi masyarakat didorong untuk memakai air dari 1 sampai 10 jangan sampai tidak dipakai. Karena 1 sampai dengan 10 kubik adalah pemakaian abodemennya gitu kan. Seperti listrik, kalau listrik kan langsung di flat 450 watt, 300, 900. Nah kalau kita 1 sampai 10 kubik itu pemakaian minimalnya 3.500 dikali 10 kubik. Seperti itu. Itu kan cuma 35.000 Pak. Ditambah biaya administrasi 4.000, 39.000 kok. Itu dapat 10 kubik air. 10 kubik itu 10.000 liter. Kalau Aqua beli segini 600 ml sudah 2.500. Nah, air kita juga sebetulnya sama dengan produksi air Aqua. Hanya kita tidak merekomendasikan untuk langsung diminum. Karena apa? Karena pipanya kan melalui tanah. Tanah itu kan banyak bakteri, apalagi pada musim hujan. Oleh karena itu, kita selalu menganjurkan ya harus diolah lagi, dimasak ya apa baru boleh diminum atau dikonsumsi gitu kan. Pak, kalau tidak salah kan Pak, dulu pernah PDAM ini sampai bisa langsung diminum dari keran itu Pak. Betul, kita ada wacana dulu itu, tapi tidak bisa seluruhnya. Itu mungkin di komplek BTN Pak. Itu kita pernah wacanakan di BTN itu air siap minum. Nah, tapi kan pipanya harus diganti, bukan pipa ini lagi, harus dark steel, harus stainless. Nah, kemudian di BTN itu misalkan contoh bukan BTN lah, suatu perumahan. Jadi di depannya harus siapkan filter besar itu untuk masuk air dari pipa biasa kan, dari air yang dibawa oleh pipa KDPE, Paralon, PPC. Nah itu masuk dulu ke filter, namanya tuh ada filter tersebut membran lah. Nah itu masuk ke situ. Nah kemudian kita salurkan ke pelanggan itu juga pipanya harus khusus, bukan lagi pipa ini, harus stainless. Nah itu kan harganya beda Pak, harganya kan beda, stainless sama biasa. Nah waktu itu kan tahun 2005 nggak salah kita wacanakan itu, waktu itu tarif kita masih di 2.500. Nah yang air minum kita kenakan 7.500. Itu kan 1 kubik Pak, 1 kubik itu 1.000 liter, 7.500 air siap minum. Kalau beli Aqua kan berapa? Satu galonnya sudah 19.000. Nah, mereka nggak mau. Itu masalahnya. Itu yang ini berarti apa? Nah, itu mereka tetap maunya tarifnya sama aja gitu kan. Ya nggak bisa kan. Karena kan air siap minum gitu. Kemudian keduanya minta tetap ada air bersih dan air minum. Kan nggak bisa. Kalau udah konsekuensinya air minum ya harus air minum gitu. Nah dia berdalih kalau nantinya pakai air minum cuci mobil, apa nyuci, kan lebih boros, lebih mahal biayanya. Jadi ya itu tidak ketemu titiknya Pak. Tidak ketemu, akhirnya ya belum terlaksana gitu. Nah akhirnya kita kasih contoh air siap minum yang portable yang pernah kita pasang di Pemda. Cuman karena tidak terpelihara sekarang ini rusak juga. Pak, gimana kalau ada pelanggan yang apa namanya mau berkeluh kesah, mengeluh atau mengadu Pak, berkaitan dengan kurangnya pasokan air atau kadang-kadang katanya ada yang tarifnya mendadak tinggi besar gitu kan, seperti itu. Kalau komplain-komplain seperti gimana Pak? Kalau kami sebetulnya sudah menyediakan pengaduan itu di sini di hubungan langganan, dan saya lihat sih sebetulnya sudah disiapkan juga kontak yang harus dihubungi. Udah, cuman saya lupa lagi nomornya. Biasanya ke 412052 pengaduan itu bisa langsung kontak dengan bagian hubungan langganan. Nah memang pengaduan ini terutama di Subang yang menyampaikan bahwa kalau musim hujan itu airnya suka keruh. Kemudian musim kemarau airnya kecil. Nah keruh itu memang kita rasakan Pak. Cuman kan di luar kemampuan manusia, karena itu akibat dari pengaruh galian C. Itu jadi di mata air kita Cibulakan itu di atasnya ada galian batu. Nah
Tapi kan bukan wewenang PDAM untuk sweeping sana. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa mengingatkan kepada yang menggali batu itu, kalau misalkan itu ada kan ada lubang-lubang nih, ada genangan-genangan air, itu harus segera dilimpaskan ke wilayah yang bukan wilayah mata air. Kita sudah kasih petunjuk, ini dibuanglah ke sana Pak, dikasih aliran untuk bisa dibuang. Nah kadang-kadang kan ya namanya manusia mungkin suka lupa ya, suka lupa pas hujan besar, nah genangan itu masuk ke mata air kita, ke pori-pori mata air kita, sehingga mengakibatkan keruh. Namun demikian dengan kejadian tersebut kita sudah memasang filter Pak. Sudah ya. Sudah memasang filter di Cijambe itu ada 7 filter. Itu satu filter kapasitas 18 liter per detik. Nah kekeruhan itu bisa dieliminir dengan itu. Hanya kalau pada saat hujannya ekstrim, nah itu yang susah juga. Kalau hujan ekstrim kan keruhnya juga lebih besar. Nah itu kadang-kadang pelanggan. Kemudian kalau musim kemarau kering, karena kan kemarau banyak yang pakai nih air. Beda dengan musim hujan kan, kalau biasanya ya untuk nyiram-nyiram bisa nadangin hujan begini. Tapi kalau kemarau kan cuma harus air PDAM. Airnya pada jam puncak pakai semua kan, ya iyalah air. Sementara pasokan sih itu masih tersedia. Cuman karena justru pemakaiannya yang tinggi Pak. Pemakaian yang tinggi sehingga berebut. Nah pipanya itu memang terbatas. Pipa yang membawa air dari Cibulakan ke masyarakat itu pipa 250, pipa 10 in, 250 mili atau 10 in. Itu hanya muat membawa air 120 liter per detik. Sedangkan pelanggan sudah mencapai di atas 13.000 nih yang Subang ya. Sudah mencapai hampir 14.000. Nah itu kan asumsinya 1 liter bisa melayani 80 pelanggan. Itu kan sudah lewat. Sehingga ketika musim kemarau pakai semua, ya airnya jadi kecil. Nah kemudian kita ke depan untuk solusi seperti ini, kita sudah minta bantuan ke provinsi dengan mudah-mudahan Bamprot lah, bantuan Banke. Itu kita mengajukan, insya Allah katanya September ketuk Palu. Nah di sana kita harus buat water treatment plan untuk pengolahan air. Jadi bukan lagi filter, karena filter kelihatannya ketika ekstrim dia tidak bisa menanggulangi lah. Nah itu harus diolah, namanya WTP, water treatment plan. Nah depan insya Allah Subang musim hujan atau kemarau tidak lagi akan mengalami stagnan air, karena pipanya pun kita akan rubah menjadi 400 mili. Pipa yang gede itu Pak, yang besar itu. Yang sekarang yang existing tetap jalan. Kita nambah melalui itu, bukan melalui jalan provinsi lagi, tapi kita melalui wilayah persawahan dan sungai-sungai ke belakang. Yang insya Allah nanti akan pipa tersebut keluar di kawasan Cimerta. Nah, kalau sekarang kan dari Wisma Karya nih pipanya, nah nanti di Cimerta. Itu pipa yang lebih besar, 400 mili lah rencananya. Pak, ada berapa mata air sih Pak yang digunakan oleh PDAM Perumda Tirta Rangga ini? Nah, kalau mata air cuma satu-satunya ini Cibulakan, cuma satu. Dulu itu tahun 96 kapasitas 1976 liter per detik. Karena ada beberapa perubahan seperti perumahan, bertambahnya perumahan, pemukiman dan galian juga berpengaruh. Sekarang itu musim hujan cuma 1375 liter per detik. Itu jadi penurunan yang jauh penurunan. Kalau mata air memang itu dipengaruhi dengan adanya kegiatan pemukiman, perumahan dan termasuk galian-galian yang dilakukan oleh beberapa pengusaha lah gitu. Itu air itu akan kabur. Nah sekarang ini tinggal 1375 liter per detik untuk total di Cibulakan gitu. Sementara untuk mengisi yang di kecamatan-kecamatan lain itu sumber airnya dari mana? Kalau Perumda itu setiap kecamatan beda sumber-sumbernya. Untuk Subang mata air Cibulakan, Pemanukan mengolah WTP dari Citarum. Berikut juga yang Cisalak dia pakai mata air Cipondok. Tapi Cipondok tuh posisi mata airnya di bawah, tuh ketinggiannya 125 meter. Tapi tetap jadi disedot gitu. Disedotnya. Memang mata air cuma disedot. Nah wilayah lain kita WTP. Jadi yang satu-satunya gravitasi hanya Subang saja gitu. Yang mata airnya. Nah, untuk
mengatasi terjadinya penurunan Ya. debit air yang Ya. di Cibulakan sendiri, Pak? Ya. Itu seperti apa? Apa yang dilakukan? Kita berkoordinasi dengan PJT. Hmm. Karena itu kan termasuk wilayah catchment area PJT. Hmm. Jadi PJT harus melakukan penghijauan, Pak. Penghijauan, kemudian juga kita koordinasi dengan pemerintah agar supaya galian C ini ya kalau bisa sih dibatasi gitu kan. Jadi ya kami tidak tahu kan, bukan wewenang kita. Ya, ya. Karena galian C itu Kewenangannya pengaruhnya provinsi. besar. Dan- yang pengaruh besar itu galian C. Seperti Karena kan air itu kan rumusnya dia akan mencari air yang wilayah yang paling bawah, paling rendah. Jadi lari kan air. Gitu. seperti itu. Pak, Ya. selama memimpin di Ya. dari mulai dari badan terus menjadi PDAM, PDAM dan ya. sekarang menjadi Perumda, Pak. Ya. Pengalaman apa saja, Pak, yang menarik di Ya. Baik. PDAM ini, Pak? Jadi dulu itu kan sewaktu masih Badan Pengelola Air Minum, saya baru masuk kerja. Nah, Jadi waktu itu masih ya manajemen lah, kepala bagian waktu itu kan. Memang kalau lihat dari BPM, saya nih khususnya lebih suka BPAM. oh gitu. Ya karena semua didanai oleh pemerintah pusat, Pak. Oh iya. Di anggaran semua. Kalau kita ada kekurangan, ada perbaikan, ada moda yang perlu harus kita backup, itu pemerintah pusat segera, Pak. Tidak ada lagi perhitungan-perhitungan, langsung ditutup. Tapi ketika PDAM, nah ini kan tergantung dari daerah masing-masing. Seperti Bekasi itu fiskalnya kan tinggi. Itu penyertaan modalnya kapanpun tidak ada masalah. Nah, ada beberapa kabupaten seperti Subang ya kan fiskalnya rendah. Jadi kita harus mandiri dan bekerja untuk bisa menutupi pengembangan investasi dan biaya operasionalnya sendiri. Kalau di Bekasi saya pernah lihat ke sana, penyertaan modalnya memang besar, tapi kan karena daerahnya kan fiskalnya tinggi. Ya, jadi itu tergantung dari itulah perbedaan BPM dengan PDAM. Jadi kalau BPAM semua permodalan, investasi pengembangan langsung pemerintah pusat. Jadi kan pemerintah pusat ya sumber dananya kan banyak, bukan dari mana-mana datang lah. BPM langsung di backup. Nah, cuman memang pemerintah mungkin ini mereka tidak bisa terus-menerus mengurus daerah. Karena kan apalagi dengan adanya otonom ya. Jadi ya dilepasnya itu menjadi perusahaan daerah air minum daerah. Seperti itu, Pak. Iya. Kesan-kesannya, Pak, selama Ya. memimpin PDAM di Subang ini. Ya kesan saya sih ada sukanya, ada dukanya juga ada. Ketika dukanya tuh itu kalau ada banyak pengaduan ya air keruh, airnya kecil, kemudian tidak mengalir sekian hari, kemudian biaya operasional kita cukup tinggi juga ya, karena kita tersebar di 25 kecamatan. Memang tinggal 6 kecamatan lagi sih yang belum kita telayani. Sarang Panjang, Ciater, terus Sukasari, terus mana lagi tuh? Semua Tambak Dahan, terus Cikaum ya? Cikaum. Terus Belanakan sudah. Serang yang di atas itu Sarang Panjang, Ciater, sama ya. Oh mungkin udah, berarti 5 lagi. Berarti yang sudah 25. Ya. Oke. Wargi Jabar Ya. Publisher TV. Siap. Kita rehat sejenak setelah iklan-iklan berikut ini.
Wargi Jabar Publisher TV, kembali lagi Mang Eko yang saat ini sedang ngobrol bareng dengan Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Subang. Oke. Pak Haji, apa sih harapan dari Pak Haji sendiri dan rencana ke depan untuk Perumda Tirta Rangga Subang sendiri, Pak? Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi dengan adanya akses jalan tol, itu kan kawasan industri sudah mulai seperti jamur nih, seperti di Jabong tuh. Itu kan di belakangnya udah ada pengusaha investor dari Singapura sedang membangun kawasan industri, dan mereka sudah datang kepada kami untuk minta dilayani. Sementara kan kami tidak siap untuk melayani seperti itu kan. Kedua, dengan adanya pembangunan pelabuhan Patimban, itu pun sangat menjadi seksi ya. Seksi itu investor-investor khususnya di bidang yang bermain di air itu pada datang semua. Jadi memang ke depan dengan keterbatasan dana baik pemerintah daerah ataupun Perumda sendiri, ya kami harus menggandeng investor-investor tersebut untuk berinvestasi dalam pengembangan air bersih. Dan tadi sebagaimana saya sebutkan, untuk Subang, jangankan pelabuhan nih, untuk Subang saja yang kekurangan, kita rencana akan menambah kapasitas 500 liter per detik. Karena kondisi saat ini daftar tunggu pelanggan, terutama yang perumahan-perumahan itu yang tersebar di Walahar, di Cinangsi, itu hampir 15.000 Pak. Waiting list, daftar tunggu untuk minta dilayani. Itu satu. Yang kedua, industri seperti Taekwon, dia menantang terus karena mereka menyadari dan ingin ikut aturan tidak akan memakai air sumur dalam. Nah, PDAM sampai saat ini yaitu keterbatasan ketersediaan kapasitas airnya terbatas, sehingga Taekwon tidak dilayani 100%. Nah, itulah ke depan. Jadi pengembangan ke depan itu kita harus mengundang investor-investor untuk mengekspansi penambahan kapasitas, terutama Subang dan juga Patimban. Dan sudah ada Pak itu investornya, Pak? Sudah. Patimban dengan Subang sudah ada. Kemudian juga kita akan rencana dibantu dari provinsi juga yang tadi saya sampaikan, Banke. Kenapa kita tetap masih perlu bantuan Banke? Itu untuk menurunkan tarif supaya tarif ke masyarakat tidak tinggi. Nah itu karena kan menampi paket investasi besar. Nah kemudian seperti Cipunde juga, dengan harapan kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pabrik-pabrik itu harus berlangganan pada kami. Kemudian kan bagaimana ketahui juga Purwadadi juga itu era ini kan sudah akan merubah menjadi kawasan industri. Nah itu kita juga harus siap untuk melayani. Jadi ke depan kita akan menggandeng semua beberapa investor di bidang air bersih. Dan itu sudah ada. Nah, dukungan dari pemerintahnya sendiri seperti apa? Dari pemerintah Kabupaten Subang ya? Artinya dengan adanya nanti investor yang mau datang seperti itu. Dukungan dari pemerintah. Baik, langkah-langkah kami berkoordinasi dengan pemerintah, alhamdulillah. Pak Ruhimat sebagai Bupati Kabupaten Subang sangat mengerti dengan kondisi ini. Beliau sangat mendukung meskipun dana pemerintah daerah terbatas, tapi secara moral beliau sangat mendukung. Dengan datangnya investor, Pak Bupati membantu dalam hal legalitasnya, seperti perizinan, penunjukan kita sebagai operator di Patimban. Dari segi regulasinya Bupati sangat mendukung. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ruhimat sebagai Bupati Kabupaten Subang. Dan visi kita pun tahun 2025 kita akan melayani masyarakat dengan jawara, menjadi jawara pelayanan air minum di Kabupaten Subang tahun 2025. Wargi Jabar Publisher TV tentunya selain dari kesulitan-kesulitan yang tadi, Pak Haji, tentunya ada dong kan gitu ya, ada dong sebuah prestasi yang sudah diraih oleh Perumda Tirta Rangga Subang.
Apa saja sih yang sudah diraih oleh Perumdas Tirta Rangga Subang ini? Baik, memang dengan keterbatasan investasi yang ada di PDAM, Ya. pendanaan, kita memang beberapa kali mendapat prestasi lah. Tahun 2005 itu PDAM terbaik di Jawa Barat. Itu ada itu plakatnya. Ya. Dalam hal pelayanan ya, dalam pelayanan. Kemudian memang sejak 2005 kami mengalami stagnan dikarenakan ya tadi itu finansialnya tidak pesat karena kami berfokus kepada pengamanan institusi PDAM lembaganya. Seperti kami tahun 2017 membebaskan mata air Cisusuh. Itu kami beli, Pak. Karena itu untuk menjaga Cibulakan ini kan di mana masyarakat atas itu kan tidak kebagian mata air dari situ. Karena kan ini posisi di bawah. Sedangkan haknya kan ada mata air harus kebagian haknya. Nah, untuk itu kita bebaskan yang di Cisusuh itu. Kita bebaskan untuk masyarakat yang di atas. Jadi ketika kemarau masyarakat masyarakat sekitar Cijambe dan ke atas itu menggunakan materi Cisusuh itu. Kemudian juga kita juga membebaskan penambahan lahan di Cibulakan. Jadi ada beberapa pelimpasan air yang akan mengotori sumber materi kita bebaskan juga. Dan kita bangun pos untuk dijaga. Kemudian juga kita membangun kantor-kantor seperti kantor Cisalak, kantor Jalan Cagak, kantor Kabupaten Subang. Dulu kan Kabupaten Subang di sini nih. Kan pelayanannya jadi tidak jelas, pusat dengan cabang bersatu. Nah, kita bangun. Kemudian kantor Cipunegara, kantor Pemanukan kita bangun semua, Pak. Yang dulunya itu kan cuma bedeng-bedeng. Dari pemerintah itu tidak ada kantor, Pak. Nah, fokus kita ke sana sehingga dari segi pelayanan tetap kita jalan. Hanya memang tidak terfokus kepada ingin ada penilaian. Tapi kami menjaga semua aset-aset dan membangun agar karyawan itu menjadi nyaman. Kemudian menjadi lebih bersemangat kerjanya dan lebih kompak lah. Karena sejak tahun 2012 ya, 2008, 2012 yang dulunya tidak ada jaminan pensiun. Nah, ketika waktu saya menjadi direksi, saya masukkan semua jadi pensiun. Karena dulunya kan mungkin Pak Eko tahu lah, pimpinan dulu itu kan pegawai negeri. Jadi kalau pegawai negeri untuk apa pensiun? Kan saya udah di backup pensiun. Nah, ketika saya dari dalam jadi direksi, utamanya itu Pak, saya masukkan pensiun semua. Hanya memang pembayaran tinggi karena tahu sendiri. Ketika kami masukkan program pensiun, usianya ada yang 45, ada yang 50. Nah, itu kan normanya kan 25. Nah, itu dari selisihnya itu ada PSL, Post Service Liability, itu defisit. Nah, itu harus dicicil tiap tahun gitu. Ya. Jadi sekarang ini setelah 2005 fokus terhadap penguatan internal. Internal, Pak. Itu. Karena itu sangat penting. Jangan diabaikan karena kan dulunya kan direksi kan PNS. Saya kan dari dalam. Itu harus dikuatkan dari dalam untuk menyemangat pembangunan ke depan gitulah. Nah, Pak, ada pesan-pesan nggak Pak terhadap masyarakat dan pelanggan PDAM Tirta Rangga Subang ini? Ya, baik, terima kasih kepada Pak Eko. Yang terhormat seluruh pelanggan Kabupaten Subang, harapan kami perusahaan daerah Rimba Tirta Rangga Kabupaten Subang satu hal saja, jadi kalau pembayaran bayar tepat waktu. Karena itu kan akan membantu pengembangan investasi dan juga biaya operasional, perbaikan. Kemudian kalau ada kebocoran ditemu di jalan, segera lapor ke kami. Kami akan segera tindak lanjuti. Dan ketiga ya, kami berharap pelanggan juga dapat memberikan dukungannya berupa masukan-masukan atau kritik dan saran kepada perusahaan air minum Tirta Rangga Subang agar supaya pelayanan kita terjaga. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Wargi Jabar Publisher TV. Bukannya kita tidak tidak enak ngobrol bareng dengan Pak Haji Suryana, tetapi waktu juga yang membatasi kita.
Akhirnya saya, Mang Eko dan Pak Haji Suryana Amin. izin pamit ke Wargi Jabar Publisher TV. Kita bertemu lagi di episode mendatang dalam acara ngobrol bareng dengan Jabar Publisher TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Iya.